Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Gelar Radana dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pengelasan, mulai dari peralatan, APD, dan contoh pengelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama di sini ada sarung tangan las. Sarung tangan las ini kita gunakan untuk melindungi tangan kita dari panas yang terjadi pada saat kita melakukan pengelasan. Dan tentunya, bahan dari sarung tangan las itu sendiri adalah bahan yang sangat baik untuk menolak panas. Biasanya, bahan sarung tangan las itu terbuat dari kulit sapi atau bahan asbes. Karena kedua bahan tersebut adalah bahan yang sangat baik untuk menolak panas. Dan juga, menurut JIS atau Japan International Standard, sarung tangan las dibagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama untuk melakukan pengelasan sedang, dan kelas yang kedua bisa digunakan untuk melakukan pemotongan dan pengelasan berat. Untuk APD yang kedua, di sini ada apron las. Tentunya tidak kalah penting karena apron las digunakan untuk melindungi bagian tubuh kita dari percikan api las atau dari panas yang terjadi pada saat kita melakukan pengelasan. Bahannya sebenarnya sangat mirip dengan bahan dari sarung tangan, namun mungkin bahan yang digunakan di apron ini sedikit lebih tebal. Bahannya itu sendiri adalah sama seperti sarung tangan las tadi, yaitu dari kulit sapi atau dari bahan asbes. Karena memang kedua bahan tersebut adalah bahan yang sangat baik untuk menolak panas. Selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu ini kita gunakan untuk melindungi kaki kita pada saat melakukan pengelasan, yaitu dari percikan api las dan dari serpihan tajam bekas pemotongan benda kerja. Sepatu ini terbuat dari bahan kulit yang tebal, dan pada bagian ujungnya itu ada besi pelindung untuk melindungi jari kaki kita dari tertimpa bahan berat. Kacamata las digunakan untuk melindungi pekerja dari fotokeratitis atau kilatan cahaya pengelasan. Kacamata ini dirancang dengan lensa shade. Shade merupakan tingkat kegelapan dari suatu lensa. Semakin tinggi tingkat shade, maka semakin gelap pula lensanya. Untuk pengelasan listrik, membutuhkan tingkatan yang lebih tinggi karena untuk melindungi dari paparan cahaya yang lebih terang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan dalam pengelasan. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, yang pertama adalah elektroda. Elektroda yang saya gunakan adalah elektroda merek Nikostil dengan tipe RD260. Untuk ukuran elektrodanya itu sendiri yaitu 2x300 mm dan berat jaring satu bungkusnya itu 1 kg. Kenapa saya gunakan tipe ini? Karena menurut saya ukurannya sudah cukup untuk melakukan pengelasan pada plat tipis. Ini adalah mesin las yang akan saya gunakan untuk mengelas nanti, yaitu merek Laconi 450 watt basic line. Voltase mesin las ini maksimalnya adalah 220 volt. Dan ampernya itu dimulai dari 20 ampere sampai 120 ampere. Untuk penyetelannya itu diputar, ada pada bagian depan. Dan juga untuk kabel yang berwarna hitam di sebelah kiri ini adalah holder lasnya. Dan untuk yang sebelah kanan yang bentuknya seperti tang itu adalah kabel massa. Dan yang di belakang mesin las itu adalah kabel powernya. Bahan yang saya gunakan di sini adalah besi hollow dengan ukuran 16x16 mm dan panjang 6 meter. Nanti besi tersebut akan dipotong dengan ukuran 1 meter 1 meter.
Bahan selanjutnya yang saya gunakan di sini adalah besi siku dengan ukuran 30 x 30 mm dan panjangnya itu 3 meter. Nah, untuk besi siku ini nanti akan dipotong dengan ukuran 25 cm x 25 cm. Sebelum memasuki video las, saya akan menjelaskan beberapa pola pengelasan dulu. Saat ini yang sedang saya gambar adalah pola zigzag, yaitu pola yang paling mudah untuk dilakukan, namun hasilnya kurang rapi. Selanjutnya adalah pola spiral. Pola spiral ini cukup mudah dilakukan dan hasilnya rapi dan juga kuat. Pola spiral ini adalah pola yang paling banyak dilakukan pada saat melakukan pengelasan. Selanjutnya adalah pola segitiga. Pola ini cukup jarang digunakan karena butuh ketelitian tinggi dan cukup sulit untuk dilakukan, namun hasilnya rapi dan juga sangat kuat. Besi, karena dilas dicantum, jadi timbul celah. Jadi di sini kita akan tutup celah tersebut. Penutupannya kita lakukan dengan perlahan-lahan agar besinya tidak bolong dan juga hasilnya rapi. Lakukan sedikit demi sedikit di sini untuk menutup celah tersebut, tutup sedikit demi sedikit. Namun pada prosesnya di sini kami menggunakan ampere yang terlalu tinggi hingga besinya jadi celahnya melebar dan timbul bolong juga. Namun setelah kami turunkan ampernya di sini, besi bisa ditutup dengan baik walaupun memakan waktu sedikit lebih lama dan juga hasilnya sedikit kurang rapi. Namun itu nanti bisa dirapikan akan gerinda. Bisa dilihat itu hasil penutupan celahnya, itu dilakukan dengan hati-hati agar lubangnya tertutup sempurna. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan melakukan penguatan pada dudukan potnya, yaitu pada bagian bawah. Kita perkuat lasan yang ada di bagian bawahnya agar dia dapat menahan beban pot yang akan ditaruh di atasnya nanti. Ya, sekian video pembelajaran atau video praktik dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya minta maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Dan jika memang hasil dari video ini kurang sempurna atau masih jauh dari yang diharapkan oleh Bapak dosen, saya mohon maaf karena memang ini pertama kalinya saya melakukan pengelasan. Jadi mohon dimaafkan, dan hanya sebatas itulah kemampuan saya dalam membuat video ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya.
telah memberikan tugas praktek ini, jadi saya bisa belajar hal baru. Saya bisa belajar tentang pengelasan, saya bisa belajar tentang alat-alat apa yang digunakan, serta hal-hal apa saja yang bisa dibuat dalam proses pengelasan ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.